bosku, jumpa lagi dengan FT Channel Medan dengan saya Tony. Video kali ini kita mau bahas satu barang baru nih bos, baru bagus dan mantap pastinya. Ini di depan kita sudah ada barangnya. Nah ini dia inverter low frekuensi atau sering kita sebut dengan inverter trafo. Nah bedanya ini inverter trafo sudah hybrid ya. Berbeda dengan yang biru yang sebelumnya. Kalau ini sudah hybrid artinya sudah ada MPPT unit di dalamnya. Jadi kita akan bahas itu di pertengahan video. Kita bahas dulu tampilannya. Nah di depan kita ini adalah yang kapasitas 5000 wattnya nih bos. Jadi kalau lebarnya itu sekitar setengah meter lebih ya, 50 cm lebih, hampir 60 cm ini. Dengan lebar itu sekitar 25 cm dan tebal 25 cm juga. Jadi ini bobotnya sekitar 35 kg untuk kapasitas yang 5000 wattnya. Dan untuk tampilan ini bautnya sudah saya lepas ya. Karena untuk mempercepat video supaya kita juga nanti langsung review bagian dalamnya. Nah, tampilan depannya itu seperti ini. Aduh, berat sekali nih bosku. Ya, ini dia. Jadi ada LCD, ada tombol untuk kontrol semuanya. Ada LCD-nya ini. Ini tampilan depannya. Kemudian untuk tampilan sampingnya itu seperti ini. Nah, ini adalah terminal akinya nih, bos. Nah, yang di depan kita ini sekarang adalah sistem 48 volt. Nanti kabel akinya taruh di sini ya, bosku. Nah, kemudian untuk sebelah sini terminalnya, nah ini dia yang membedakannya nih bos. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada banyak sekali terminal. Kalau pada umumnya kan cuman ini dia bos. Jadi ini ada AC input untuk PLN masuk ke sini. Jadi PLN nggak masuk lagi ke rumah. Dari listrik dari PLN itu langsung ke sini nih bos. Sama seperti kita pasang stabilizer di rumah. Dari PLN ke stabilizer lagi, nggak masuk lagi ke rumah. Nah, output inilah yang masuk ke rumah melalui MCB yang ada di rumah. Dan ada tambahan di sini terminal untuk solar cell-nya. Jadi ada solar cell, ada 4 terminal dan DC out untuk lampu DC seperti itu ya. Karena di dalamnya sudah ada MPPT, jadi input solar cell langsung masuk ke sini seperti itu. Dan ini ada breakernya. Kalau dia trip, kita tinggal tekan saja untuk meresetnya seperti itu. Oke. Nah, langsung saja kita buka bagian dalamnya. Ya, ini dia bagian dalamnya. Kita angkat dulu karena sudah kita lepas bautnya. Jadi ini bisa kita lepaskan dulu ya bosku. Nah, ini kita lepas. Ini kita keluarin dulu. Nah, ini dia. Jadi di dalamnya itu, di bagian dalamnya terdapat trafo yang sangat besar sekali nih bos. Ini bisa dilihat nih, barangnya sangat besar sekali nih bos. Nih, tangan saya saja 2 tangan nih. Tuh, lihat. Nah, ini kapasitas 5000 watt trafonya sebesar ini, ya. Di dalamnya itu ada mesinnya. Ini mesin untuk switching trafonya ini, bagian bawah yang ada heatsink lurus ini. Kemudian yang atasnya ini bagian untuk ATS-nya. Jadi ini terpisah semua. ATS-nya ada di atas, switchingnya di bawah. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ada juga gulungan toroid. Ini adalah filter untuk trafo ini. Jadi kalau kita menyalakan ini nanti trafo ini kan besar, dia akan menyedot listrik tiba-tiba. Jadi ini ada peak start stop startnya. Peak starternya. Jadi kalau dia menyalakan beban besar, dia akan meredus energinya sehingga lebih hemat energi. Ini ada soft starter untuk DC-nya seperti ini. Kemudian outputnya ini masuk ke sini. Ini juga ada soft start untuk outputnya, bagian AC-nya, ya. Dan ini dia MPPT-nya bos. Saya sudah lepas juga bautnya supaya bisa kita lihat langsung. Nah, ini dia barangnya. Jadi memang terpisah unitnya sendiri. Nih, MPPT unitnya ini. Jadi dia kapasitas 50 ampere. Ya.
Jadi kalau 50 ampere sistem 48 volt ini bisa mengcover sampai 2500 sampai 3000 WP lah ya. Sekitar 2500 WP ini bisa di covernya dengan tegangan input maksimal 150 volt DC dari solar cell masuk ke sini. Jadi terminalnya tadi ada 4, ini sudah digabung sebenarnya. Bisa dilihat sini dua. Jadi kalau kita mau pakai 2 yang di sini nggak apa-apa. Kalau mau pakai jalurnya biar kabelnya lebih kecil, pakai 4-4-nya ya. Ini dia barangnya. Mungkin kita nggak, bagi yang sudah subscribe channel kita nengok ini mungkin nggak heran lagi, karena ini sudah pernah kita review. Ternyata ini MPPT mirip bagian dalam MPPT merek Shuar yang kita review di vlog 2 vlog sebelum video ini tayang. Jadi bagi yang belum tonton, silahkan tonton videonya. Jadi ternyata ini MPPT sama seperti yang dipakai di Shuar. Hanya saja ini kapasitas 50 ampernya. Bisa dilihat dengan mesinnya di sini. Ini MCU-nya, ada LED blitz-nya, dan di sini ada driver untuk MOSFET-nya. Jadi ada satu MOSFET dan satu dioda masing-masing komponennya. Serta ada cincin toroid untuk setiap pasangnya. Seperti itu. Dan di sini ada driver untuk loadnya. Ada fuse untuk akinya. Seperti itu. Mirip sekali dengan yang kita review sebelumnya merek Shuar. Dan saya pastikan ini barang sangat mantap MPPT-nya ya. Dan ini MPPT bos, bukan PWM. Ingat, ini MPPT ya. Nah, tempatnya di sini. Nah, kemudian kita akan langsung saja tes barang ini bagaimana kemampuannya di akhir video. Tapi sebelum itu saya minta untuk like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sudah subscribe belum? Saya tunggu. Oke, kita lanjut untuk pengujiannya. Udah, ada lagi? Nah, sampai di akhir video. Seperti janji kita tadi, di bagian akhir video ini kita akan langsung melakukan pengujian atau pemasangan bagaimana sih cara instalasi inverter yang tadi kita bahas. Nah, di sini sudah kita siapkan barangnya. Solar cell 400 WP masing-masing kali 2. Jadi total ada 800 WP nih bosku. Ini sangat besar sekali, bisa dilihat nih. Jadi ini 800 WP satu lembar. 2 lembar. Karena masing-masingnya itu 400 WP. Nah, di sini kita sudah siapkan inverternya dan sudah kita instalasi. Nah, berhubung yang tadi itu sistem 48 volt 5000 watt. Nah, yang ini yang kita demokan ini adalah yang versi 2000 wattnya, 24 volt. Jadi supaya baterainya tidak terlalu banyak nih bos yang kita akan ujikan. Nah, di sini kita udah pasangkan dengan baterai 150 ampere. Disusun secara seri dengan satu baterai equalizer. Oke. Nah, ini sudah kita, jadi untuk terminal input aki ada di sebelah sini. Merah itu positif, hitam negatif seperti biasa. Nah, kemudian di sebelah sini itu terminalnya untuk AC input sudah kita pasangkan colokan ini. Ini AC inputnya. Dan solar cell input ini. Nah, dari solar cell itu kita pasangkan si seri ya, karena ini sistem 48 volt. Nah, VOC dari solar cell ini 40 volt sampai 45. Jadi kalau kita seri dapatnya nanti di 80 volt sampai dengan 90 volt nih bosku. Baru kita masukkan ke sini. Jadi dari sumbernya itu masuk 90 volt. Nah, MPPT ini maksimalnya itu bisa mengalirkan listrik solar cell maksimal di 150 volt DC. Jadi kalau pakai ini bisa maksimal 3S. Nanti dapatnya itu di 125 volt, 120 volt ke atas seperti itu ya. Kalau di 4S dia nggak dapat lagi, udah 160 volt DC. Kemudian outputnya sudah kita alirkan ke beban di rumah. Bisa dilihat di sini pemakaian kita. Ini dia. Dari output itu saya pasangkan alat ini yang kita rakit sendiri. Kita bisa lihat bentuk gelombangnya yang pertama. Bentuk gelombangnya sudah sinus ya. Jadi jangan diragukan lagi. Dan ini beban yang kita uji dengan inverter ini. Sekitar 550 watt. Oke, terbaca ya.
Nah, jadi beban ini sudah kita runningkan di inverter ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini inverter ini tegangan solar cell-nya terbaca. Kemudian ampernya solar cell dapat 24 ya, 24 ampere. Kemudian ini wattnya 600 watt, bergerak terus. Solar cell yang kita pasang ini 800 WP, tadi dapat 600, ini turun lagi karena kondisi cuacanya awannya naik turun ya, begitulah. Kadang bisa lebih tinggi, kadang bisa di bawah itu. Nah, ini turun lagi ya. Jadi ada beberapa pengaturan yang bisa kita atur di inverter ini dengan kombinasi keempat tombol ini. Nah, ini tombol on off untuk menyalakan dan mematikan, up down untuk mengatur, menambah dan mengurang, kemudian ini untuk menunya. Dan untuk pengaturan lengkapnya bisa dibaca di sini. Nah, singkatnya kita akan coba untuk setting. Caranya tekan enter, ditahan sekitar 5 detik. Nah, dia akan muncul tombol seperti ini menunya. Jadi menunya itu ada P0, P1, P2, P3, P4. P0 untuk escape atau keluar. Oke, kita masuk ke P1 dengan cara tekan tombol up ini. Nah, di P1 ini kita bisa setting mode dengan cara tekan enter. Nah, kemudian ini P1 modenya 03. Jadi di sini ada 3 mode, 01, 02, 03. Dimana untuk 01 itu adalah mode PLN pertama atau PLN diutamakan di sini. Kalau PLN padam baru inverter menyala, seperti itu. Oke. Nah, kemudian mode 02 itu sama dengan 01, hanya saja ada mode savingnya. Artinya kalau bebannya itu tidak ada atau nol, maka inverter akan otomatis mati. Kalau bebannya muncul lagi, baru inverter otomatis nyala. Itu di mode 02, tetapi sama PLN utama di situ. Nah, kemudian ada mode 03. Nah, ini adalah inverter yang utama. Jadi walaupun PLN-nya masuk, tetap yang mengalir listrik itu adalah listrik dari inverter, seperti itu. Kemudian setelah selesai kita setting, kita akan tekan enter lagi untuk menyimpan pengaturannya, seperti itu. Lalu P1 yang berkedip ini kita bisa pindahkan ke P2 dengan cara tekan up. Nah, P2 ini adalah untuk tipe baterai yang kita gunakan. Jadi bisa dicek di datasheet baterai masing-masing. Kalau baterai seperti ini umumnya itu di 14,4 sampai 14,5. Karena ini sistem seri kali 2 berarti 29 volt. Maka ini saya setting 29 volt. Caranya tekan enter. Lalu ini yang berkedip. Nah, kita tinggal ubah pengaturan dengan cara tekan up atau down, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita tekan lagi tombol up untuk masuk ke mode P3. P3 di sini adalah fungsi charger internal dari inverter ini. Jadi inverter ini juga sudah ada charger internal yang sumbernya dari PLN. Fungsinya ketika inverter melayani beban sampai ke malam hari dan baterainya lowbat, otomatis pindah ke PLN. Nah, itu ketika proses perpindahan ke PLN bisa difungsikan PLN sebagai ngecas akinya. Dan di sini bisa diset berapa persen aki yang bisa dicas oleh PLN. Jadi nggak sampai full. Bisa 40%. Caranya kita tekan enter. Lalu kita set up atau down untuk mengaturnya. Mulai dari 20% minimal sampai dengan 100%, artinya sampai full. Begitu ya. Jadi kita kalau misalnya pakai PLTS kita set aja di 40%. Kenapa kita perlu set ini? Karena jaga-jaga. Nah, kalau misalnya saya ilustrasikan ketika PLN-nya baterainya lemah, maka dia pindah ke PLN. Otomatis itu karena baterainya lowbat. Nah, kenapa perlu dicas? Supaya kalau dia mati lampu, baterainya itu masih ada penyimpanannya karena sudah sempat dicas kembali. Jadi anti mati lampu juga nih bos. Itulah fungsi dari charger ini. Jadi jaga-jaga kalau mati lampu terjadi di malam hari. Kalau siang hari nggak ada masalah.
karena ada PLTS yang mengisi ya. Ini difungsikan ketika terjadi pemadaman di malam hari, makanya perlu dilakukan pengisian setelah baterai lemah dan pindah ke PLN. Ingat, pengisian setelah baterainya lemah dan pindah ke PLN. Itu dia fungsi dari P03 ini. Lalu setelah selesai kita setting, kita tekan enter untuk menyimpan pengaturannya. Nah, setelah mode 3, kita tekan up untuk masuk ke mode 04. Nah, di mode 04 ini fungsinya sebagai alarm. Ya, alarm. Jadi misalnya kalau PLN-nya padam atau on, dia akan bunyi beep. Tapi biasanya sih kita off-kan aja. Caranya tekan enter. Lalu di sini kita bisa setting up atau on, off atau on dengan tombol up down ini ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau dia PLN-nya padam, nanti sekitar semenit sekali dia bunyi beep. Mirip-mirip UPS lah kalau mati lampu, seperti itu. Kameramen tolong jangan goyang-goyang. Nah, kemudian setelah kita setting, biasanya sih saya di off kan aja biar nggak ribut. Kemudian tekan enter. Nah, setelah P4 kita bisa up lagi untuk P0. Dan di sini kita tekan enter 2 kali untuk keluar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pengaturan yang saya sebutkan tadi, caranya itu bisa dilihat di sini langsung, lengkap ini, Bos. Sudah dipatri di sini. Jadi kalau kita kehilangan buku petunjuk juga cukup lihat di sini saja. Nah, yang kita demokan ini yang versi 2000 wattnya, bisa dilihat di sini. 2000 watt, sistem 24 volt dengan MPPT include kapasitas 50 ampere. Maksimal VOC-nya itu di 150 volt ya. Walaupun tidak ditulis di sini. Jadi maksimal 150 volt DC dari solar cell-nya. Begitu dia, bosku. Oke. Kemudian sini bisa kita lihat tadi sudah saya jelaskan. Bentuk gelombangnya sudah sinus. Jadi nggak usah diragukan lagi nih, bos ya. Dan di sini tegangannya mantap sekali, 220 volt, stabil, sangat stabil. Dengan beban sudah kita pakai 550 watt lebih kurang ya. Power faktornya juga sangat bagus, 0,94 ya. Efisiensinya sangat tinggi. Jadi ini sangat tinggi dan sangat efisien. 0,94 power faktornya. Bukan kaleng-kaleng nih, bosku. Jadi sampai di sini video kita, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin memesan, langsung saja pesan ke nomor WhatsApp di nomor di video ini, atau langsung saja hubungin kita, atau kalau mau bertanya-tanya bisa langsung tinggalkan komentar di kolom di bawah video ini. Kalau bermanfaat silahkan di share bagi teman-teman kita yang membutuhkan inverter seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Mantap.